Oke, semangat berapi-api. Tapi dia tidak menjawab. Hmm. Dia lagi ngambil buku Sirah Nabawiyah dia. Oke, silakan ditunjukkan halaman keberapa, paragraf keberapa ini Sirah Nabawiyahnya. Saya ada punya beberapa. Halaman berapa, ayat paragraf keberapa, silakan tunjukkan kalau memang melalui Sirah Nabawiyah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Faruk tadi bernarasi, tidak kalau mendapat rahmat itu keselamatan, ikutilah Nabi. Loh, Bang Faruk tidak baca hadis yang saya bawakan, Sahih Muslim 5037 tadi. Kalau mau mendapat rahmat, keselamatan, ikutilah Nabi. Loh, ini kan data yang saya sudah bawakan. Bang Faruk tidak membantah pakai data. Ini data, Bang Faruk. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Silakan dibantah data by data. Karena apa? Saya jawab pertanyaan Bang Faruk dari tadi, saya baca pakai data. Saya jawab pakai data. Gitu. Nah, saya minta hal yang sama. Di mana validasi perkataan Allahnya Bang Faruk? Perkataan langsung Allahnya Bang Faruk seperti yang Bang Faruk tanyakan terhadap saya. Ayo, gimana? Tapi kalau Alkitab mampu menjawab, Yohanes 6 ayat 40, ayo kita fokus ke tema keselamatan. Jangan kabur ke konsep ketuhanan. Kalau mau kabur-kabur silahkan, nanti saya akan kabur-kabur juga. Ya, kita sedang bicara konsep keselamatan. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kami mengakui Tuhan Yesus itu adalah utusan, betul. Siapa orang Kristen yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah utusan? Tidak ada. Tapi bukan utusan seperti yang Bang Faruk maksudkan. Karena Yohanes 10 ayat yang ke-30 jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu Bang Faruk. Ya, saya minta datanya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menjadi suri toladan kalian. Datanya mana? Di dalam Al-Quran. Kalau mau pakai Sirah Nabawiyah, halaman keberapa, paragraf keberapa, tunjukkan datanya, saya bantu. Kalau nggak punya Sirah Nabawiyah, saya ada. Tunjukkan. Diskusi by data. Saya bisa menjawab menggunakan data, jawab pertanyaan saya pakai data ya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Actionnya, bukan perintah. Dua hal yang berbeda antara perintah dan action. Yang saya minta actionnya, aksinya. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Dari tadi sih oke aja menang. Oh, dia aja menang PK. Ya menang, Iya, dia aja Bang. menang. Jangan ya. Oke, silakan. Juga ya. Oh, ngeri emang Bang. Laskar Kristus itu emang ngeri Bang. Biasanya Silakan, Oten pilih-pilih itu teman-teman. Oten biasanya pilih-pilih itu. Kali ini datang malaikat. Masa Bapak? Oke, jadi gini Dinda Oki ya. Aku ketika kau bertanya, aku berupaya memberi penjelasan kepadamu berdasarkan data. Ya, ketika kau tanya akan sebutkan satu saja perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang benar, kan gitu. Nah, kau bertanya salah. Bukan satu, tapi semua. Dan itu mendapatkan legitimasi dari Allah kembali. Bukan satu perbuatan Nabi yang benar, semua. Ini datanya nih. Nih. Ini tertulis ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Kemana balik ke sini? Nih. Ini Allah yang ngomong loh, Oki. Allah yang menyampaikan langsung loh, Oki. Tidak pakai perantara, tidak perkataan Nabi. Ini bukan perkataan Nabi. Sementara apa yang tertulis dalam Bible-mu itu perkataan Yesus. Surat Yohanes yang kau kasih tadi pun itu perkataan Yesus. Tidak ada validasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Ngerti nggak kau maksud aku? Yang aku minta validasi dari Bapa. Yesus kan aku akui dia utusan. Maka ketika Yesus berkata harusnya ada validasi dari Bapa yang telah mengutus dia. Jangan Yesus ngomong-ngomong sor-sor sendiri. Semua data yang kau kasih itu perkataannya Yesus, bukan perkataannya Bapa. Ini Allah
langsung loh yang mengatakan, oke, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW berada atas akhlak yang agung. Nih, loh, kok hitam dia? Nih, Allah menyatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang agung. Adakah validasi seperti ini dari Bapak yang memuji Yesus? Tidak ada. Malahan berdasarkan ke kitab Galatia 3:10, Galatia 3:13, Yesus itu sosok yang terkutuk. Paulus dengan segala kepuasannya dia mengutuk-ngutuk Yesus. Tak ada ayat seperti ini dari Bapak. Yang ada di dalam Bible itu Matius 3 nomor 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi tidak menyebut nama Yesus. Pertanyaanku yang kedua, kasih satu ayat di mana dikatakan bahwasanya ya Allah itu berbicara langsung kepada Nabi. Nah, berbicara langsung kepada Nabi. Itu lagi bukti, ya. Itu lagi salah satu bukti teman-teman Kristen ini nggak paham tentang iman Islam. Nggak paham tentang iman Islam, gitu loh. Allah Tuhan kami itu memiliki derajat yang agung, tinggi, gitu loh. Bukan kayak Tuhan kalian yang boleh ngomong sama nelayan. Bukan kayak Tuhan kalian bisa ngomong sama pesundal. Ini kan kayak Tuhan kalian di mana kakinya boleh diurapi, diminyaki sama pelucir. Dan ini dikatakan Allah dalam surah Al-Adab ayat 51. Ini datanya. Gini loh. Asyura 51. Nih. Kita buka nih datanya ini. Kalian nggak paham tentang iman Islam. Jangan kamu bantah ketetapan yang disampaikan Allah dalam Quran. Asyura ayat 51. Ini isinya, Dinda. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan, yaitu malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan ini pun sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5:37. Bapak yang telah mengutus aku, ya, rupanya tak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Tapi ketika membaca Yohanes 5:37, kalian memahami Tuhan itu terlihat lalu mati di kayu salib. Dan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 pun kan dikatakan, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam di dalam terang dan tidak ada seorang pun yang mampu melihat dia. Kenapa kau minta data di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi? Kan gak masuk akal. Waktu saya. Nggak, sekarang coba diulang dulu pertanyaanku itu sama dia itu, biar dijawabnya loh. Oke, silakan. Dari Bapak loh, Oke, Bang Faruk, oke. Perkataannya Bapak. Waktu saya, jangan panik Bang Faruk, waktu saya, tenang. Santai, tarik nafas, jangan panik ya, santai aja. Ya teman-teman, kasihan kali ya, sudah kalah PK, kalah diskusi pula ya kan. Sedih sekali ya kalau sama Ito tuh, sama Bang Faruk ini kan. Oke teman-teman, kita bantah dulu. Kan saya bilang, kalau sudah saya tunjukkan tuh sakit lah, bisa kita berdarah itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Enggak, kok bawa aku kan aku diam, santai, jangan panik, santai. Ya, giliran saya bawakan Yohanes 6 ayat 40, dibilangnya itu tulisan siapa, dimintanya perkataan yang sesuai keinginannya, itu yang dimintanya. Bang Faruk, Yohanes 6 ayat 40 itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk. Apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk, di mana perintah Bapak? Di mana perintah Bapak loh? Yohanes 6 ayat 40 sudah menjawab. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kan Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyatakan san Bapa di dalam Yohanes 1 ayat 18.
Nah, Tuhan Yesus menyampaikan apa sih kehendak Bapa ini? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Loh, masalah Tuhan Yesus harus mati terkutuk di kayu salib itu karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kami terhadap kami. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, masalah Kristen, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan agama yang menyelamatkan di dalam iman kami, karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ya, jadi Kristen itu tidak menyelamatkan. Bang Faruk, ya, kami menghujat Tuhan Yesus. Kami tidak pernah menghujat Tuhan Yesus. Yang menghujat Tuhan Yesus, yang tidak menerima kalau Tuhan Yesus mati disalibkan. Itu. Nah, Bang Faruk tidak paham dengan pertanyaan saya. Yang Bang Faruk jawab itu perkataan. Yang saya minta tadi aksi. Ini saya contohkan nih aksi ini. Ini aksi. Di dalam kitab Bang Faruk sendiri, surat 80 ini aksi nih Bang Faruk. Surat 80 ayat yang ke-1. Ini aksi. Kan saya bilang, saya tidak minta perintah, saya tidak minta perkataan. Yang saya minta aksinya, actionnya. Action. Itu beda. Nih, ini aksi. Surat Abasa ayat yang pertama. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling kepada siapa? Ayat yang kedua, karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Nah, ini aksi. Nah, yang saya tanyakan sama Bang Faruk, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, actionnya, bukan perkataan, bukan perintah. Misalnya di dalam Alkitab kami, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tertulis aksi. Saya tidak minta perkataan, saya tidak minta perintah. Itu berbeda. Makanya karena pertanyaan ini juga pernah saya sampaikan kepada Bunda Hesti. Bunda Hesti waktu itu menjawab ada di Sirah Nabawiyah. Saya sampai rela-rela beli buku Sirah Nabawiyah. Halaman keberapa, nomor berapa? Saya ada bukunya. Itu. Yang saya minta bukan perintah, bukan perkataan, tetapi aksi, actionnya langsung. Ya Bang Faruk ya, saya tidak minta perkataan Bang Faruk. Itu ya buat teman-teman Kristen, Pak AMNJ, terima kasih banyak ya Bang Faruk, tenangkan dulu dirinya ya kan, biar bisa menjawab dengan enak. Sudah kalah PK ya kan, kalah pula diskusinya. Mohon maaf ya Bang Faruk ya, abangku ya, Abang Da, mohon maaf. Itoku mohon maaf, jangan tidak kejang, santainya. Oke, Gak ada yang kejam. Tunggu, sebelum ini ya, jawaban aku kemarin itu aksinya. Jawaban aku sama Oki kemarin itu aksinya. Indonesia mayoritas Islam. Ada nggak Yesus mayoritas? Ada nggak Yesus membuat orang masuk Kristen? Itu aksinya. Nah, ya udah nanti silakan Bang Faruk jawab. Oke, jangan. Tunggu dulu. Bang Faruk. Itu banyak ngomong. Iya. Oke, Bang Faruk di mute. Bang Faruk, Roma 10:9 itu kan bertentangan 2 Yohanes 1 nomor 7. Gak usah kita bahas. Jadi gini Oki ya, di dalam dunia dialektika ya, martabat tertinggi itu adalah kitab suci. Martabat tertinggi itu adalah wahyu. Ketika dalam surah Asy-Syura 51 Allah telah mengatakan ya, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang mulia, ya kan? Ngapain lagi kau lihat perbuatannya? Dalam Asy-Syura 51 sudah dinyatakan diam dan bergeraknya Nabi itu ya, itu semua sebuah kebenaran.
Ya, saya ulangi lagi sama kamu ya, surah 51. Ini Dinda. Sudah ada gitu loh. Ini dataku sudah kuat. Jadi nggak perlu lagi kau lihat Nabi lagi ngapain, lagi berbuat apa, nggak usah lagi. Karena apa? Aku memiliki data yang kuat dan terpercaya gitu loh. Ini As-Surah 51. Tidak mungkin bagi seorang bukan 51 tadi ya. Al-Adab ya. Di dalam surah Al-Adab tadi. Al-Ajab Di mana ayat 21. dikatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang mulia. Yang mengatakan itu Allah. Jadi apapun perbuatan dia, akhlaknya itu mulia gitu loh. Nggak perlu lagi kau baca surah Nabawi. Aku pun punya kitab surah Nabawi. Beda buku, Koki. Jadi dikasih tahu nomor ke Bang Aku Farouk nggak sama punya, dengan Dinda. beda buku. Bisa aku baca ini sudah khatam capek. Aku ada Beberapa kali beberapa. aku khatam Aku ada baca beberapa. ini gitu loh. Dengan Alfiah. Tapi data yang kau kasih itu sudah berdasarkan dari Al-Quran. Nggak perlu lagi kau tengok perbuatan dia, apapun perbuatan dia, apapun perkataan dia itu adalah sebuah kebenaran. Karena dia dapat validasi dari Allah yang telah mengutus dia. Sementara kamu dari tadi saya minta data di mana Bapak ya memberikan legitimasi, validasi dari setiap perkataan-perkataannya Yesus. Karena apa? Ini Dinda, ini PR kalian sebenarnya. Kemana firmannya Bapak? Kalian harus cari firman Bapak. Di firman Bapak itulah kalian akan dapat kebenaran. Karena apa? Di Bible kalian itu isinya bukan firman Bapak, tapi tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga Paulus. Dan kitab-kitab dari orang-orang Yahudi yang kalian japlok-japlok. Yohanes 17 nomor 8 ini dia. Ini yang kalian cari. Ini yang menjadi validasi tentang perkataan Yesus. Benar nggak Yesus berkata begitu? Karena sampai detik ini kalian nggak berupaya mencari ini. Nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau di sini kan Bapak yang telah mengutus Yesus. Sampaikan kepadaku Yesus. Sebab segala firman yang disampaikan Bapak kepada Yesus telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang pada masa itu Hawariyun yang mengikuti Yesus, dan mereka telah menerimanya dan terima orang itu ini. Mereka tahu benar bahwa aku datang kepadamu. Ya, aku datang daripadamu. Dia menyatakan dirinya utusan. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tujuan dari narasiku di awal tadi, Oki, hingga aku mengarah pada Yohanes 17 nomor 8, di mana firmannya Bapak ini, Oki? Mana firman yang diterima sama Yesus ini, Oki? Gak mungkin aku menunjukkan sama kau. Tapi kalau kita Matius, dari Matius sampai dengan Wahyu, itu bukan firman Bapa. Jangan kalian sembunyikan firman Bapa itu. Tanya pendetamu, di mana firman Bapa? Di mana firman Bapa ini? Firman Bapa inilah yang menjadi sebuah pembenaran terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang diterima Yesus dari Bapaknya tidak kalian tunjukkan ke atas bumi ini, ya, ke atas bumi ini, maka kalian tidak akan bisa menyatakan iman yang ada pada kalian adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi imanmu itu adalah sebuah konspirasi yang diada-adakan oleh Paulus dan the gang. Jelas di sini Yesus itu menerima firman. Mana firman Bapa ini? Kalau Al-Quran tadi jelas firman Allah, kalamullah, perkataannya Allah. Ketika sudah Allah yang berkata-kata, ya, sudah Allah yang berkata-kata di dalam Al-Quran, maka tidak membutuhkan legitimasi dari siapapun. Karena dialah sang sumber. Sekarang Oki, tolong Oki, berikan satu saja firman Bapak yang menyatakan dalam diri Yesus itu ada keselamatan. Silakan. Firman Bapak, bukan perkataan Yesus ya, firman Bapak. Silakan Dinda. Oke, teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Kita buat Bang Farouk menerima konsekuensinya. Oke, Bang Farouk, ketika Bang Farouk mengutip Yohanes 17 ayat yang ke-8, ingat, konsekuensi terbesarnya ketika Anda berani mengutip satu ayat,
Anda harus menerima ayat lainnya. Jangan standar ganda. Ayat-ayat yang sekiranya menguntungkan untuk imanmu, kau gunakan untuk memperkuat data dan dalilmu. Tapi yang tidak menguntungkan, kau bilang itu tulisan siapa? Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8, saya bacakan. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Nggak masalah teman-teman. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita bandingkan Bang di dalam, sebentar ya, Yohanes, bukan datanya. Ini kan udah berulang kali saya tunjukkan datanya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, keselamatan, supaya tidak mati di dalam kebinasaan, tapi beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Ini jaminan. Terus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebut mereka daripada tanganku. Konsekuensi terbesarnya ketika Bang Paruk membenarkan apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8, maka Bang Paruk harus terima Yohanes 6 ayat 40. Makanya saya tidak pernah mengutip kitab kalian untuk membenarkan iman saya. Tidak pernah, karena konsekuensi terbesar, jangan kutip satu ayat dan tinggalkan ayat lainnya. Itu nggak boleh, ya. Nah, Bang Paruk membenarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih, karena Bang Paruk membenarkan apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 8. Kitab Matius sampai Wahyu, mana firman Bapa mana? Loh, tapi dikutip kitab Yohanes 17 ayat yang ke-8. Yang lain nggak dipakai, yang lain mah bodo amat, kan tidak menguntungkan untuk iman saya. Yang menguntungkannya aja saya ambil. Itu, waduh, gawat ya teman-teman. Nah, Bang Paruk, kembali ke pertanyaan saya, ya. Tapi Bang Paruk nggak apa-apa kalau menurut Bang Paruk Al-Azab 21 sudah sudah menjawab pertanyaan saya. Saya tidak mau berpolemik di dalam satu pertanyaan. Kalau menurut Bang Paruk itu sudah menjawab, ya sudah. Padahal yang saya tanyakan aksinya. Saya tidak minta perintahnya, saya tidak minta perkataan, tapi Bang Paruk menjawabnya pakai Al-Azab 21. Ya silahkan, itu iman Bang Paruk, dan saya tidak mau berpolemik di dalam satu pertanyaan. Oke, saya lanjut saja ke pertanyaan yang lain ya. Padahal saya sudah tunjukkan di dalam Abasa ayat yang ke-1 tadi, itu adalah aksi. Oke, Bang Paruk, pertanyaan saya selanjutnya supaya diskusi kita maju, tidak berpolemik di situ saja. Apakah semua Muslim akan masuk surga? Kalau memang ya, data dan dalilnya. Kalau memang tidak, data dan dalilnya. Apakah semua orang Islam, umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti suri Taurat dan Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga? Kalau memang iya, data dan dalilnya. Kalau memang tidak, data dan dalilnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Paruk terhadap saya sudah jawab. Tapi kalau Bang Paruk tidak menerima, silahkan nanti saya akan coba jelaskan lagi. Tapi itulah iman kami, itu yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Bang Paruk langsung minta perkataan dari bapaknya, Bang Paruk sendiri tadi yang bicara kan. Rupanya tidak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Itu kan perkataan Bang Paruk sendiri. Nah, maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat 18, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita untuk apa? Untuk menyatakan Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia untuk menyatakan Sang Bapa. Kalau Bang Paruk minta langsung perkataan dari Sang Bapa, saya katakan tidak ada. Saya berani jujur untuk itu. Buat apa? Buat apa? Nah, Bang Paruk harus menerima. Tuhan Yesus itu kan mengambil rupa manusia. Itu yang benar. Jangan berpolemik. Itu dari gitu. tadi dijawab. Keren kan? Itu dari tadi. Itu jawab. Itu yang dimau Bang Paruk. Ada apa enggak? Tinggal jawab, enggak ada, selesai. Nah itu dia Oki jawabannya Oki.
Waktunya dimulai dulu, waktunya mulai dulu. Gimana mulainya? Diterima. Aku undang. Dah. Jadi siapa yang menang? Nah. Siapa tadi menang? Si Oki terus yang menang, Bapak Si Oki Jangan terus. mimpi mau menang selagi Pak Oki Enjet dan teman-teman di bawah Sioki ada di terus. bawah. Udah, Jangan nggak apa-apa mimpi lah. mau menang. Nggak apa-apa. Lanjut. Udah nggak apa-apa kau menang PK, nggak apa-apa lah kau menang PK. Oke, di penghujung narasinya tadi, Oki sudah mengakui tidak ada. Maka perkataan-perkataan dalam Bible yang dijaplok katanya perkataan Yesus, itu hanya klaim sepihak belaka. Dan teman-teman Kristen ketika mengimani itu, maka imanmu itu hanya mimpi dengan angan-angan belaka. Karena ternyata tidak ada validasi dari Bapa membenarkan semua perkataan-perkataan dari Yesus. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8, dia mengklaim menerima firman. Nah, firman dari Bapa inilah yang menjadi legitimasi, ya benar atau tidaknya apa yang ditulis Matius sampai dengan apa yang ditulis oleh Paulus pada saat itu sebuah kebenaran. Makanya teman-teman Kristen, itu PR kalian. Mana firman yang diterima oleh Yesus? Mana? Kalian cari itu. Jangan kalian percaya tulisan-tulisan dari orang-orang pada saat itu. Lucunya lagi nih Oki, ini lucu sekali Oki. Di dalam Matius 3 nomor 17 terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang dengar Matius. Ketika Bapak berkata dalam Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius yang dengar, Yesus enggak dengar. Karena di dalam tulisan Matius itu tidak dinyatakan itu perkataan Yesus, tapi tulisan dari Matius. Orangnya entah kemana. Udah ada apa belum ada Matius pada masa itu, tiba-tiba Matius mendengar perkataan Bapa. Maka muncul lagi pertanyaan, sebenarnya yang menerima firman dari Bapa Yesus atau Matius? Karena ketika ada suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, lah rupanya yang menerima firman itu adalah Matius, bukan Yesus. Inilah yang menjadi buah-buah pemikiran kenapa dulu aku tinggalkan iman Kristen. Terasa seperti dongeng, nggak masuk akal. Matiusnya nggak ada pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tidak ada Matius di situ. Tiba-tiba Matius menuliskan dalam Matius 3 nomor 17. Dan dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim menerima firman, tapi firmannya nggak nampak. Tiba-tiba Matius menuliskan firman dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekarang yang jadi pertanyaan, yang diutus oleh Bapa Yesus atau Matius? Bingung nggak kalian? Bingung nggak kalian teman-teman Kristen? Bingung. Karena memang kalian harus bingung untuk jadi Kristen. Kalau kalian nggak bingung, nggak mungkin kalian jadi Kristen. Karena syarat utama dari Kristen harus bingung. Makanya ketika ditanya tentang Bible kalian, ditanya tentang ketuhanan kalian, kalian menjawabnya mutar-mutar. Makanya cocoknya di sini diganti aja nama siapa si Oki, diganti namanya Oki mutar-mutar. Kalau keselamatan yang disampaikan udah jelas, Jinda. Ini luar biasa ya, luar biasa. Ya, ingat ya, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan legitimasi dari setiap perkataannya. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini dulu, mudah-mudahan cukup waktu nih ya. Ya, Surah Al-Jum'ah ayat 2. Nanti kita buka Surah Al-Jum'ah ayat 2-nya. Sekarang kita buka hadis tentang siapa-siapa yang masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kau bertanya, aku jawab. Nih. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sebentar dulu. Ini. Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya ia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka ia adalah orang yang enggan. Sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Adab ayat 21. Jelas gitu loh.
Nggak perlu berkata, jadi awalnya begini Faruk. Ya. Kalau kau minta legitimasi surga, mudah aku menunjukkannya gitu loh. Antara Quran dan juga hadis saling menguatkan, sinkron, oke. Masih mau kau datang besok, oke? Silakan diterima. Silakan. Masih mau kau datang Diundang. besok? Oke, silakan.